kuasa hukumnya harusnya terlaksana di tanggal 28 Mei tahun 2025 ini, tapi ternyata ditunda ke tanggal 11 Juni ya. Sementara yang kita ketahui perpanjangan masa tahanan Nikita Mirzani itu berakhir di tanggal 2 Juni. Apakah Nikita Mirzani akan menghirup udara bebas lalu nanti di tanggal 11 Juni akan bertatap muka face to face menjalani sidang Wan Prestasi di mana tim kuasa hukum Nikita Mirzani menggugat Reza Gladys 100 miliar. Wow, ini makin seru guys. Seru. Netizen yang dumba-dumba kaleter sayang. Seperti apakah kasus ini? Waduh, maju kena mundur kena deh kayaknya. Makin lucu guys. Pengacara Reza Gladys ngomong kalau Nikita Mirzani menang di pengadilan karena gugatan Wan Prestasi 100 miliar, nanti yang bayar Kapolri sama jaksa karena yang nahan tuh Kapolri bagi dua sama jaksa. Kocak sih, kocak parah. Adanya penahanan karena laporan siapa? Nah iya. Jadi maksud lo, klien lo yang bernama Reza Gladys nggak turut andil harus membayar Wan Prestasi tersebut senilai 100 miliar. Nape lupa deh? Diduga ketar-ketir kehabisan duit 100 miliar lupa deh. Aduh kocak banget sih, ngakak sumpah deh. Ya Pak Polisi disuruh sama pengacara Reza Gladys bayar 50 M. Versteg dan pihak tergugat boleh tidak menerima hasil putusan tersebut ataupun banding. Namun jika dia tidak hadir, maka putusan pengadilan adalah eksekusi paksa terhadap harta kekayaan seorang tergugat. Kalau Nikita Mirzani tanggal 1 Juni itu belum P21, berarti dia harus bebas demi hukum, bro. Apa artinya bang? Kalau bebas demi hukum, itu tidak bisa ditahan lagi, dibebaskan dia. Tapi bukan berarti proses hukumnya itu tidak dilanjut, tetap bisa dilanjut. Hanya statusnya boleh diganti menjadi wajib lapor atau tahanan kota. Makanya belajar hukum, dasarnya itu ada di pasal 31 KUHP. Biar nggak bingung, kalian sering-sering nonton di sini, biar paham hukum. Thank you. Semakin seru kasus Nikita Mirzani. Sidang Wan Prestasi ditunda sampai tanggal 11 Juni. Dan tanggal 2 Juni ini merupakan waktu kebebasan dari Nikita Mirzani. Harus dibebaskan demi hukum. Ada aturan undang-undangnya. Kalau tidak bebas, patut dipertanyakan. Ada apa? Kita kembali ke soal Wan Prestasi. Ketika Nikita Mirzani sudah bebas tanggal 2 Juni dan sidangnya itu tanggal 11 Juni. Alamat guys, heboh lagi. Nikita Mirzani datang ke pengadilan bertemu dengan Dr. Reza Gladys dan suami. Kalian tahu apa yang akan terjadi di situ? Apalagi pada saat persidangan berlangsung nanti. Semakin seru. Dan kalian sudah bisa menyimpulkan yang ketar-ketir saat ini itu siapa? Tolong tulis di kolom komentar siapa yang ketar-ketir. Kalau sebelumnya Nikita Mirzani, namanya manusia pasti down, dijadikan tersangka, kemudian ditahan, dan sampai dengan saat ini belum juga dibebaskan sampai tanggal 2 Juni nanti. Dan sekarang siapa yang ketar-ketir? Gak cuma satu orang guys, lebih. Kalian tahulah pihak-pihak seteru dari Nikita Mirzani yang kemarin bersorak-sorai ketika Mirzani diumumkan sebagai tersangka atas laporan dari Dr. Reza Gladys. Dan tadi apa yang dikatakan oleh Mumble, kalau terdakwa tidak bisa hadir dalam persidangan, maka secara otomatis 100 miliar rupiah itu akan jatuh ke tangan Nikita Mirzani. Kasusnya sangat unik. Ini kasus yang unik kok, baru pertama kali kan kejadian kayak gini. Berharapnya gimana dengan kejadian ini? Ya, berharapnya Niki bebas. Wih, Nikita bebas. Nanti wawancara lagi kan? Oke, thank you saya. Ini asik.
dikejar wartawan. Aku ngeliat di tayangan TV-nya itu kan. Oh iya, nanti dia masih Tapi kan kayaknya udah terlambat ya. belum apa-apa kan. Sidang ini ada karena hakimnya satu berarti sidang permohonan, jadi sifatnya penetapan aja. Oke, Bapak Mi dibacain. Iya, nanti hakim itu sidangnya nanti kalau sudah selesai permohonan baru sidang kedua. Nanti sidang pertama itu biasanya adalah pembacaan. Benar-benar support yang luar biasa ya dari Emma Waroka dan Ibu Tessa Mariska. Banyak sekali, tak terhitung guys. Sidang awal. Hari ini di sini. Siap. Makasih banyak. Siap. Sama-sama. Tempelin di. Kami datang Mbak Emma sedikit dong hari ini kedatangan Anda. Langsung sama wartawan dia. Ini Mbak Emanya ditanya langsung. Kesepakatan itu adalah sesuatu yang halal, para pihaknya ada, subjek dan objeknya ada dan sebagainya seperti itu. Satu yang harusnya ini kita sekali lagi tidak pernah kenal dengan tergugat, Nah, ya, nggak tidak kenal. kenal dan tidak tahu. Tiba-tiba dihubungi dan itu pun Ismail Marzuki beberapa kali ditelepon, baru dia angkat teleponnya terus minta tolonglah direview yang baik-baik produk saya. Makanya Nikita ini endorse. Ya udah kalau gitu tolonglah harus sesuai dengan aturan, nanti kita bantu untuk review yang baik-baik. Belum selesai kesepakatan itu dilaksanakan dan belum berakhir karena Lapor. November ke November itu artinya 1 tahun. Ya kejadian November terus ada kalimat, nanti kalau memang tolong ingatkan aku Mail. Itu ada kalimat semua di dalam percakapan tersebut. Itu adalah bagian dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Itulah yang saya katakan saya uji saat ini. Masalah penerimaan uang 4 miliar itu saat ini saya uji di pengadilan perdata. Apakah itu bagian dari kesepakatan ataukah ada persoalan lain yang sebagaimana yang dilaporkan seperti itu. Terlihat perbedaan pendukung Nikita Mirzani dan pendukung DRG. Kalau pendukung DRG awal-awalnya semangat sekali ya untuk memberikan pembelaan kepada DRG. Apalagi setelah Nikita Mirzani sudah ditetapkan menjadi tersangka kemudian ditahan. Semakin semangat mereka karena merasa sudah berada di atas angin. Tapi semakin kesini mulai meredup. Contohnya Ibu FS yang biasanya story-nya itu sampai titik. Kemudian Panda yang setiap hari kowar guys. Dan sekarang sepertinya Panda lagi asik latihan berkuda, kegiatan yang positif ya, tapi udah nggak pernah keluar lagi loh. Ada apa ini? Bahkan kemarin kalau tidak salah Ibu SS dan kawan-kawan mendapatkan panggilan Polela ya atas laporan dari Doktif kalau tidak salah. Ayo, berarti laporannya berjalan kan guys, diduga ya laporannya berjalan. Melihat dukungan yang terus-menerus diberikan oleh Emma Waroka, Valerie, Ibu Tessa Mariska, Mumble, Yoloine, Galih, banyak sekali yang tak pernah berhenti untuk memberikan dukungan kepada Nikita Mirzani. Jadi untuk para penggemar Nikita Mirzani, kalian harus bersyukur ya memiliki mereka-mereka ini yang selalu ada untuk Nikita Mirzani. Jadi kalian juga harus memberikan support kepada mereka. Kabur ya, kabur. Checklist 1. Atau udah nerima uang dari yang sekarang lagi nangis-nangis Bombay. Atau apa? Coba. Atau takut ikut-ikutan jadi TSK juga. Yang benar yang mana ya? Makanya jadi orang itu ya jangan jadi berkaki 5, berkaki 4. Lu udah kayak pedagang. Sepertinya Ibu Tessa Mariska membicarakan tentang Ibu FS. Kalau tidak salah guys, Ibu FS itu sudah mendapatkan panggilan ketiga dari pihak Polela atas laporan dari Nikita Mirzani. Dan diduga Ibu FS ini kabur.
Dan ada satu komentar yang menarik sekali guys. Kemarin aku lihat di Senci, mukanya kayak takut diperhatikan orang. Katanya wajahnya itu seperti ketakutan dilihatin sama orang. Mungkin karena status pelaporan dari Nikita Mirzani itu ya, yang membuat Ibu FS ini seperti ketakutan untuk dilihatin orang. Karena biasanya Ibu FS ini kan selalu tampil di publik kan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Apalagi waktu Nikita Mirzani sudah ditetapkan menjadi tersangka, seolah-olah Ibu FS ini adalah pemenang sesungguhnya. Padahal Nikita Mirzani saat ini yang unggul guys. Dan ada story dari akun Suara Netizen Real. Sebenarnya Ibu FS ini sudah mendapatkan panggilan ketiga 2 hari yang lalu. Dan seharusnya Ibu FS ini harus datang untuk memberikan keterangan terkait panggilan dari pihak kepolisian atas laporan dari Nikita Mirzani. Tapi nyata-nyatanya Ibu FS tidak datang. Kalau memang betul ya ada surat panggilan ketiga. Ada apa guys? Kemarin waktu kasusnya Nikita Mirzani, Ibu FS yang koar-koar. Datang dong ketika dipanggil oleh pihak kepolisian. Jangan takut, datang saja, tanggung jawab. Nah sekarang nih tanggung jawab Ibu FS untuk datang memenuhi panggilan Polela kalau memang mendapatkan surat panggilan ketiga. By the way, kalau surat panggilan ketiga bukankah harus ada penjemputan paksa ya?